alat yang tanpa kita sadari itu udah selalu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita itu sebenarnya nggak sadar itu tuh berbentuk seperti apa sih second brain itu, karena kita cuma mengetahui itu tidak berlandaskan teori yang sebenarnya gitu loh. Ya, selamat datang di PM Room. Jadi kita kembali lagi ketemu sama aku, ada Iksan dan juga ada Aku Doni sebagai project manager di Refactory juga. Oke, nah kali ini kita mau bahas topik yang cukup menarik, Pak Doni. Jadi sebenarnya kalau setiap hari di project manager sendiri udah mengimplementasikan itu. Cuma mungkin dari kita ada yang mungkin belum terlalu paham terkait teorinya. Nah, ada satu istilah yang biasa kita lakukan, itu namanya adalah second brain. Udah pernah dengar ya? Iya. Nah, itu jadi bahasan yang nanti akan kita bahas. Mungkin sebelum itu Pak Doni bisa coba kenali dulu sih teman-teman semua. Jadi apa sih sebenarnya second brain itu? Jadi kalau yang aku tahu ya, untuk second brain itu tuh kayak sebuah alat yang tanpa kita sadari itu udah selalu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita itu sebenarnya nggak sadar itu tuh berbentuk seperti apa sih second brain itu, karena kita cuma mengetahui itu tidak berlandaskan teori yang sebenarnya gitu loh. Kayak misalkan kita setiap waktu itu ada agenda kayak meeting ataupun kita ada informasi yang didapatkan dari klien, tapi dalam waktu tersebut itu kita nggak bisa untuk mencatat semua informasi yang kita dapat dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, disitulah second brain berperan. Jadi ketika pas kita ngedapetin informasi itu, kita bisa mencatat itu di tools-tools yang kita manfaatkan kayak seperti Notion ataupun Evernote kayak gitu sih yang aku tahu sih. Oke, jadi mungkin lebih ke kalau aku boleh sedikit menyimpulkan, kayak second brain itu kayak metodologi yang kita pakai untuk catat ide, pikiran, gagasan, informasi apapun, dan kemudian mengkoneksikannya dengan pengalaman yang kita punya gitu ya Pak. Jadi kayak semacam istilahnya, kita bikin satu sistem yang kita pakai untuk mencatat knowledge kita tapi di luar otak kita. Benar. Nah, jadi kalau misalkan aku yang di setiap harinya, kalau tadi Pak Doni menyampaikan terkait dengan meeting ya Pak Doni. Benar. Nah, kadang kan di satu meeting itu kita sering banget dapat banyak informasi yang datang, yang bisa dari manapun, bisa dari klien, sudah penting semua. Kadang itu penting semua. Nah, itu kita perlu satu tools untuk nyaring itu. Benar. Dan itu second brain. Nah, kalau dari Pak Doni sendiri, apa sih biasanya tools yang sering kita pakai tuh? Biasanya aku pakai sih ya untuk nyatet gitu. Kalau aku di handphone Evernote pakainya. Kalau misalkan di meeting itu hasil dari meeting biasanya notepad dulu, terus aku pindah ke Notion untuk jadi satu rangkuman gitu. Dan itu nggak terkait cuma yang aplikasi yang kayak gitu aja, karena kalau kita bilang second brain ini luas juga, kayak misalkan kayak reminding, kayak katakan simpelnya kayak Google Calendar itu juga menurut aku pengimplementasian second brain gitu. Menurut aku masih sama. Oke. Ya ini cukup menarik ya Pak Doni. Kita biasanya udah kita sering pakai, tapi ternyata ya mungkin kita baru kenal akhir-akhir ini untuk secara teoritisnya seperti itu ya. Karena kurang familiar juga dengan istilah second brain dan kurang mendalami gitu loh istilahnya. Nah, makanya di kali ini kita mau ngebahas second brain itu ya karena kayaknya ini penting gitu loh, dan baik untuk kita ngeset waktu, bahkan sampai goals kita sesuai dengan arah yang kita set dari awal, itu sesuai terstruktur gitu loh dia. Oke. Jadi kalau misalkan diimplementasi di project sendiri, kalau dari Pak Doni pengalamannya gimana Pak Doni? Kalau misalkan implementasi di projectnya itu, katakanlah ketika pas kita kan biasanya ketika pagi itu kita ada daily stand up meeting ataupun grooming ya, ada beberapa poin yang katakanlah mau dikerjakan di fitur ini yang mesti kita reminding, itu kan yang mesti kita notes, garis bawahi mas ya. Nah itu
biar kita nantinya tidak kelewat untuk hal tersebut. Jadi kita ngeset ini akan dikerjakan kapan, dan ketika pas mengerjakan ini apa notes-nya gitu. Nah, kalau dari Mas Isan, kalau hubungannya second brand ini sama dunia PM apa sih Mas Isan? Ya, salah satu apa yang perlu dimiliki dari seorang project manager adalah pertama adalah kayak time management, terus ada task management, terus ada priority management kayak gitu. Nah, ketiga hal ini kita perlu support satu tools yang bisa membantu kita untuk melakukan ketiganya kayak gitu. Nah, kadang ada hal-hal yang tidak semua hal itu bisa kita tampung di otak kita. Nah, makanya kita perlu tools untuk membantu kita mencatat segala yang diperlukan untuk memanage ketiga tadi. Ketiganya secara sekaligus ya? Iya, secara sekaligus. Jadi kita karena secara pencatatan kita baik. Misalnya in case-nya misalnya kayak gini. Ketika kita dapat satu klien baru, di awal kan kita melakukan requirement gathering atau pengalian kebutuhan informasi sama klien untuk menangkap apa saja sih kebutuhan klien gitu. Terus masalah yang dihadapi klien utamanya apa, terus kemudian bisnis flow-nya kayak gimana, terus kemudian sistem flow-nya kayak gimana. Nah, itu ketika kita pertama kali ketemu sama mereka, kita perlu mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari mereka. Nah, informasi sebanyak itu tidak mungkin semuanya akan langsung kita hafal dalam satu kali waktu. Biasanya makanya kita perlu tools untuk mengakomodir itu. Nah, second brain ini adalah salah satu metode yang kita pakai. Jadi kalau second brain itu tahapannya kan ada istilahnya code. Jadi C-nya adalah collect, terus O-nya adalah organize, terus D-nya adalah distill, terus yang kemudian code E-nya adalah expressing. Jadi dimana kayak kita kan perlu collect dulu semua informasi tersebut tadi, terus mengorganisir lagi. Kan kadang klien itu ngomongnya nggak terstruktur ya. Mereka minta ini, terus kemudian klien satunya user satunya minta ini. Nah, kita perlu collect semua itu, kemudian kita perlu mengorganisir mana yang di user A minta itu adalah sebagai misalnya fitur baru, mana yang misalnya di user B itu mereka menyampaikan adalah mungkin itu bug dari existing aplikasinya kayak gitu. Nah, dari situ kita perlu ya tadi mengorganize mana yang sebenarnya permintaan, mana yang sebenarnya kebutuhan dari mereka. Jadi mana yang akan jadi priority untuk kita kerjain dulu, mana yang kemudian akan ya jadi nice to have gitu, belum akan jadi priority kita kerjakan gitu. Terus tadi, nah tadi yang D-nya adalah distill. Jadi kita perlu menyaring tuh informasi yang kita dapat, yang kita tadi organize tadi, kita kelompok-kelompokkan itu, nggak semuanya akan kita kerjakan gitu Pak Doni. Ya, karena kalau di satu project sendiri kita nggak bisa fully mengakomodir semua permintaan, karena kita selalu akan terpatok pada 3 hal: budget, waktu, dan juga kualitas. Jadi kalau misalkan mereka mintanya banyak tapi waktunya pendek, kalau budgetnya dikit nggak mungkin kan. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita perlu menyaring itu semua. Nah, pada akhirnya ketika kemudian itu udah kita saring itu, hasil akhirnya adalah express. Jadi express ini adalah bentuk dari apa yang kemudian tadi kita saring itu Pak Don. Misalnya bentuknya adalah jadi sebuah BRD atau dokumen business requirement dokumen. Atau misalnya MOM. Di dalam MOM kan nggak semua perkataan klien kita catat kan, kita hanya mencatat poin-poin pentingnya aja kan. Nah, ya semacam itu sih implementasinya kalau misalkan di PM sendiri, dan sebenarnya itu juga bisa terimplementasi di banyak hal kayak gitu Pak. Luas banget ya, bisa sampai istilahnya bukan cuma time management atau priority, scope-nya itu benar-benar ya. Intinya selama kita bisa memanfaatin second brain ini tuh bakalan bisa sampai luas banget gitu loh, dan itu sangat
fungsi banget. Nah kalau misalkan dari Mas Isan sendiri, seberapa manfaatkah second brand ini gitu? Dan mungkin bisa kasih case nyatanya itu kayak mana? Iya. Oke. Kalau di aku sih, aku sendiri orang yang mungkin tidak bisa langsung mengingat banyak poin penting di satu hari yang aku tampung, tapi nggak semua hal itu bisa langsung aku ingat dalam satu waktu. Oh benar. Nah, makanya aku perlu mencatat itu ya gitu. Oke. Nah, karena aku mencatat ketika nanti aku butuh sesuatu, misal case klien minta sesuatu, Mas, ini kemarin aku minta ini udah diakomodir atau belum. Nah, aku perlu ngecek di catatanku dan aku udah tahu kan, karena aku udah organisasi itu, oh ini tak simpan di folder ini udah tak simpan di note ini. Nah, cek dulu tuh dari dokumen itu, oh iya benar Pak, berarti kemarin Bapak udah minta ini, dan terus kemudian aku bisa cek ke apa yang sudah kita kerjakan, apakah memang itu sudah dikerjakan atau enggak. Kalau misalkan belum, berarti aku perlu reminder ke tim bahwa aku ini kemarin apa yang diminta kita belum dikerjain kayak gitu. Jadi dengan catatan yang rapi, dengan bentuk organize yang bagus tadi, itu sangat membantuku untuk mengefektifkan waktu dan pikiranku, karena secara waktu aku udah tahu tuh nyarinya di mana, bentuknya seperti apa, dan aku bisa cepat ngasih respon itu ke klien misalnya kalau itu dibutuhkan gitu. Kayak gitu sih simpelnya Pak. Berarti bukan, kalau istilahnya kan kalau yang kita omongin dari tadi itu kan kita menggunakan tools ya, kayak seakan-akan kita memanfaatkan hal yang bukan ada di dalam badan kita secara langsung. Cuma kalau misalkan istilahnya kan second brain ya, itu bisa nggak sih dibilang kayak misalkan ketika pas aku mungkin katakanlah baca buku gitu, aku menangkap beberapa poin-poin tertentu yang nantinya bisa aku implementasikan, termasuk second brain nggak sih Mas Isan? Lebih tepatnya sih mungkin kalau dulu baca satu buku gitu, proses ketika kamu meng-highlight misalnya satu quote atau kalimat tertentu yang kemudian nanti akan kamu serap, nah itu sebenarnya aktivitas yang second brain sebenarnya menurutku. Prosesnya ya. Proses itu yang kemudian nanti kamu pindah highlight itu ke dalam bentuk lain, misalnya note itu, nah itu aktivitasnya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi yang aku tangkap kesimpulannya itu tuh gimana caranya kita lebih mendalami tentang konsep dari second brain ini dan pengimplementasiannya ya, karena menurut aku ini bukan cuma dalam dunia PNS sih, mungkin sampai ke dunia nyata itu tuh sangat penting banget untuk kita ya Mas Isan ya. Ya aku setuju Pak Doni. Jadi memang kalau misalkan ya ada teman-teman di luar sana yang kemudian pengen jadi PM, ya metode ini bisa jadi salah satu metode yang dipelajari, dan teman-teman bisa juga perdalam ini dengan baca bukunya, ada bukunya sendiri tuh Pak Doni, bukunya Tiago Forte, nanti bisa dicari sendiri terkait second brain. Oke. Ada di mana? Ada. Yang lain juga banyak Pak. Ya, apalagi mungkin dari second brain yang bisa kita ceritakan nih Pak Doni? Second brain ya lebih ke gimana ketika pas penguasaan dari teori second brain udah berjalan lancar ya, tanpa sadar kita bakal melakukan itu kok gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan selama ini, tapi kita kurang mengasah teori dari basicnya gitu loh. Kalau misalkan kita udah ngedalamin basicnya, pasti nanti advance-nya kita melakukan itu tanpa sadar, dan itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik pastinya ke depannya gitu. Karena second brain ini mengarahkan kita untuk ke arah yang lebih terstruktur, dan benar-benar kalau misalkan kita ada target itu timeline-nya itu jelas. Kalau aku rasain. Ya aku setuju Pak Doni. Jadi kalau dari aku sih terakhir mungkin second brain ini membantuku terutama untuk semakin mengorganize diriku sendiri. Jadi karena aku semakin terorganize, jadi project yang aku handle pun juga sama. Jadi harapannya sih goal dari satu project yang kita handle sesuai dengan apa yang bisa di awal, dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama gitu. Paling itu sih terakhir dari aku.
Ya mungkin sekian dulu sih pembahasan terkait dengan second brain. Ada banyak topik lain yang menarik tentunya di PM sendiri, nanti mungkin akan dibahas, dikaji lagi sama teman-teman yang lain. Thank you semuanya, selamat menonton. Menonton.